Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya sebenarnya nggak tertarik ya perdebatan Hari Azhar dengan Fajrul Rahman, tapi didorong-dorong terus sama anak saya. Pak, katanya bagus itu Pak, kata dia bagus. Terus saya lihat iseng-iseng, panas, perdebatan yang panas, serangan-serangan intelektual yang tajam dari Hari Azhar membuat Fajrul Rahman gagap secara intelektual. Ini memperlihatkan pertarungan dua mazhab pemikiran yang sangat penting ya. Minggu ini di ILC Karni Ilyas, ya kan? Satu mazhab Hari Azhar yang memihak rakyat, katakan saja mazhab rakyat, dan kemudian Fajrul Rahman yang mengusung istana, katakan saja mazhab istana. Dan perdebatan itu panas. Untung tidak ada ahli Mukhtar Ngabalin di ruangan itu. Jadi kedua-duanya tahu posisi masing-masing, tetapi kelihatannya Fajrul Rahman yang mewakili istana dalam persoalan pembatasan sosial berskala besar mulai terdesak secara intelektual, dan kelihatannya serangan-serangan istana juga membuat Hari Azhar itu kemudian makin tajam, dan beberapa kali dari kedua belah pihak menyerang secara subjektif, dan tampaknya Hari Azhar sebenarnya, kalau kita tahu ya siapa Hari Azhar, dia dulu, makanya ketika ditengahi oleh yang di tengah, duduk di tengah itu si rambut putih sosiolog kita, Imam Prasojo, dia bilang orang seperti Hari Azhar Aziz, Hari Azhar ini diperlukan untuk dihidup-hidupkan ya, supaya membuka alternatif baru dalam berpikir dan mencari jalan keluar dari persoalan bangsa. Sementara birokrasi begitu lambat dan berbelit-belit dan tidak memihak rakyat, kira-kira itu. Dan kemudian tiba-tiba dalam suasana panas itu Imam Prasojo mengatakan kepada orang di samping kirinya, yaitu Fajrul Rahman yang menjadi juru bicara presiden sejak tadi, itu saatnya dia bilang, Anda sekarang role-nya saja berbeda, jadi perannya berbeda. Langsung si Hari Azhar, Fajrul Rahman tuh tiba-tiba tertawa. Mungkin perlu dijelaskan kenapa dia tiba-tiba tertawa ketika diingatkan oleh Imam Prasojo bahwa peran kesejarahan Fajrul Rahman sekarang berbeda. Dulu nggak begitu, kira-kira gitu. Dulu dia aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Kalau yang belum tahu ya, Fajrul Rahman itu sangat kritis dengan lontaran-lontaran analisanya. Tapi ketika dia sekarang masuk dalam istana dan dia terkooptasi di situ, sekarang semangat untuk membela rakyat kemudian pudar, berganti dengan membela tuannya dan rejim di mana dia hidup sekarang. Itulah yang menjelaskan kenapa dia memiliki peran yang baru sekarang. Dulu dia perannya seperti Hari Azhar sebagai bagian dari masyarakat madani yang sangat kritis terhadap kekuasaan di era reformasi, ya kan? Jadi Fajrul Rahman yang sekarang itu memang berbeda dengan Fajrul Rahman di masa lalu. Banyak tokoh-tokoh kritis itu atau aktivis itu yang hilang dalam pelukan istana, seperti
Budiman Sujatmiko, ya, tidak ada suaranya terhadap rejim ini sekarang kan. Adianat Pitupulu, aktivis sama dengan Fajrul Rahman yang kemudian hilang, ya. Dan setidak-tidaknya saya tidak mengatakan mereka melakukan pengkhianatan terhadap pengkhianatan intelektual, tetapi mereka setidak-tidaknya gugup secara intelektual di dalam memahami peran-peran kesejarahannya sendiri, yang mereka bagian dari kekuasaan yang mendapat serangan-serangan yang sangat tajam dari orang-orang yang masih kritis di luar dan mempertanyakan mengapa negeri ini jadi begini sekarang. Jadi dalam perdebatan di ruang-ruang itu, di ruang ILC semalam itu satu pertunjukan intelektual yang bagus. Yang satu memiliki data lapangan, yaitu Hari Azhar, yang satu memiliki kertas-kertas di atas meja berupa konsep-konsep dan pukulan-pukulan, serangan-serangan, jab-jab, dan sekali-sekali uppercut, ya. Kadang-kadang swing, kadang-kadang long hook, dan memukul Fajrul Rahman sehingga terpental dia secara intelektual. Saya Yudi Pramuko, tukang donat di Parung, youtuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Makanya kalau hidup itu ya belajar sejarah. Banyak orang-orang yang kemudian hilang dalam sejarah karena ngejar denting duniawi dan terpeluk oleh kekuasaan yang mempesona dan melupakan rakyat, derita rakyat, tempat dulu dia itu berasal, yang dulu dia perjuangkan, sekarang dia tinggalkan karena sekarang dia cukup memiliki kenyamanan secara ekonomi dan kenyamanan secara sosial, privilege dan keistimewaan sebagai pejabat publik di lingkungan istana betul-betul menghilangkan perspektif dia kehilangan perspektif dan sukar sekali meraba hati rakyat yang kini menderita karena kesulitan ekonomi sehari-hari. Ya, pertarungan intelektual semalam di ILC antara Hari Azhar dan Fajrul Rahman memperlihatkan lain posisi, lain artikulasi. Kecerdasan tidak terlalu penting dalam hidup ini. Kepandaian akademis tidak terlalu penting dalam hidup ini. Yang penting adalah ikatan nurani atau komitmen terhadap rakyat yang sedang menderita di dalam bayang-bayang kekuasaan yang tidak memihak pada mereka. Kekuasaan hanya berakar kepada penguasa dan pengusaha yang satu irama dengan mereka, sementara rakyat dibiarkan menderita dan saling tolong-menolong di antara mereka melalui sumbangan beras, Indomie, telur, sementara pejabat-pejabat publik mengurung dalam rumah-rumah mereka dan membiarkan rakyat mereka menderita dan mereka tonton dari balik layar televisi dan layar kaca di YouTube.